Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Aditya Fatusuna. Di video kali ini kita akan membahas tentang toharoh. Penasaran? Yuk simak video berikut ini. Toharoh itu sendiri merupakan upaya dari kita untuk mensucikan diri dari hadas maupun najis. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan berwudu, tayamum, ataupun mandi wajib. Akan tetapi ketiganya berbeda loh ya. Untuk bersuci dari hadas kecil kita bisa melakukan dengan wudu dan tayamum. Sedangkan mandi wajib digunakan untuk bersuci dari hadas yang besar. Oke, karena wudhu sudah kita jelaskan pada video yang pertama, langsung saja kita menuju ke poin yang pertama, yaitu tayamum. Seperti halnya wudhu, tayamum juga dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 4, yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air yang sering disebut kakus atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik. Usaplah wajahmu dan tanganmu itu dengan debu. Tayamum adalah mengusapkan debu dengan muka dan kedua tangan sampai sikut dengan rukun dan syarat tertentu. Tayamum ini sendiri merupakan pengganti wudu dan mandi sebagai suatu rukhsah atau keringanan untuk orang-orang yang tidak dapat menggunakan air karena beberapa sebab tertentu. Baik teman-teman, untuk lebih jelasnya perhatikan video berikut. Baik, kita mulai dengan niat nawaitu tayammum li istibahatis sholati faradhalillahi ta'ala. Selanjutnya kita mengusap wajah secara menyeluruh. Sebelum diusap ke wajah, kita tiup atau kita hempaskan secara pelan-pelan debu yang ada di tangan supaya debu itu tidak terlalu banyak. Jangan lupa setelah diusapkan bersihkan tangan dari debu yang telah digunakan supaya tidak memusnahkan. Dan yang paling penting, jangan lupa kita mulai dari wajah baru ke tangan. Dan tidak lupa juga kita mulai dari anggota badan yang sebelah kanan lalu dilanjut ke anggota badan yang sebelah kiri. Jangan lupa ya, sela-sela jari kita usap juga. Dan yang terpenting, semua rukun dalam tayamum itu harus dilakukan dengan tertib. Jika tadi kita sudah membahas tentang wudhu dan tayamum, yaitu toharoh untuk membersihkan diri dari hadas kecil, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu toharoh membersihkan diri dari hadas besar, yaitu dengan menggunakan mandi wajib. Di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6 juga dijelaskan tentang mandi, di mana ayat yang menjelaskan tentang mandi wajib berbunyi wa in kuntum junuban fattahharu, yang artinya jika kamu junub maka mandilah. Sebenarnya apa sih mandi itu? Mandi berasal dari bahasa Arab al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air pada sesuatu. Istilah lainnya, al-ghuslu berarti menuangkan air ke semua bagian badan dengan tata cara yang khusus dengan tujuan untuk membersihkan hadas besar. Mandi wajib dalam Islam ini menjadi sebuah cara untuk membersihkan diri serta mensucikan diri kita dari segala najis atau kotoran yang menempel pada tubuh. Tentunya dalam mandi wajib ini ada beberapa kondisi yang harus mewajibkan kita untuk melakukan mandi wajib dengan rukun tertentu. Hal ini akan kita bahas sembari menjelaskan bagaimana sih tata cara mandi wajib itu. Yuk simak videonya. Menurut madhab Syafi'i, rukun mandi wajib terdiri dari 3 hal, yaitu niat, membersihkan najis yang menempel pada tubuh, dan mengguyur air ke seluruh rambut dan kulit. Untuk sunnah mandi wajib sendiri, ada yang pertama membaca basmalah, lalu kita membasuh kedua tangan sebelum membasuh keseluruhan anggota badan. Dan yang terpenting adalah berwudu sebelum memulai mandi wajib. Selain itu ada sunnah yang lain, yaitu mendahulukan bagian tubuh yang kanan daripada yang kiri. Selanjutnya meratakan basuhan ke seluruh anggota badan dan dilakukan secara terus-menerus. Ada beberapa kondisi yang menyebabkan kita harus melakukan mandi wajib, diantaranya bersetubuh, mengeluarkan air mani, keluarnya darah haid, lalu mengalami nifas setelah melahirkan, mengalami mimpi basah, menjadi mu'alaf, dan menjadi jenazah. Baik, untuk niat mandi besar harus dilakukan bebarengan dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram di sini adalah kepala. Jadi kita lakukan niatnya
ketika mau menyiram kepala. Bunyi niatnya adalah nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari. Kemudian dilanjutkan dengan meratakan air ke bagian luar seluruh anggota badan. Bila ada anggota badan yang sedikit saja belum terkena air, maka mandi yang dilakukan belum dianggap sah dan orang tersebut dianggap masih dalam keadaan berhadas. Dan jangan sampai lupa untuk membersihkan lipatan-lipatan yang ada pada bagian tubuh. Sebelum mengakhiri mandi wajib, alangkah baiknya kita melakukan wudhu. Hal ini dilakukan apabila ketika kita akan melakukan ibadah setelah mandi wajib, kita sudah benar-benar dalam kondisi suci. Baik, itu adalah tata cara mandi wajib apabila kita berhadas besar. Tentunya mandi wajib ini harus kita lakukan dengan penuh kehati-hatian. Karena sah atau tidaknya ibadah kita bergantung pada bagaimana kita melakukan mandi wajib tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa wudhu, tayamum, serta mandi wajib adalah cara mensucikan diri dari hadas, maka kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu cara mensucikan diri dari najis. Najis sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu mukhafafah ringan, mutawasithah sedang, dan mughaladah berat. Tentunya kalian tidak asing bukan dengan 3 istilah najis di atas? Pastinya hal tersebut juga sering kita dengar. Yang jadi pertanyaan, bagaimana sih cara mensucikan jika kita terkena dari salah satu najis di atas? Oke, kita bahas. Yang pertama ada najis mukhafafah, yaitu najis kecil berupa air kencingnya bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dengan kondisi ia belum makan dan minum selain ASI yang ia peroleh dari ibunya. Cara mensucikan najis ini kita hanya perlu memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Dan tentunya setelah itu kita bisa menggunakan lap atau tisu untuk mengeringkannya. Baik, pada tingkatan selanjutnya adalah najis mutawasithah. Najis ini merupakan najis kotoran seperti kotoran manusia ataupun binatang. Selain itu, semua najis yang tidak termasuk dalam najis mukhafafah dan najis mughaladah masuk ke dalam najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini terbagi menjadi 2, yaitu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah sendiri adalah najis yang tidak terlihat atau tidak tampak, seperti bekas kencing yang sudah kering. Lalu ada najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang terlihat atau berwujud, masih ada zatnya, rasa, warna, ataupun baunya, seperti darah, nanah, air kencing, dan sebagainya. Sebagai contoh kasus bila ada kotoran hewan di lantai, langkah pertama yang kita gunakan adalah mensucikan dengan membuang terlebih dahulu kotoran itu. Ini berarti najis ainiyahnya sudah tidak ada dan yang tersisa adalah najis hukmiyah. Setelah yakin bahwa wujud kotoran itu tidak ada, kita kemudian menyiramkan air ke lantai yang terkena najis tersebut. Tindakan menyiramkan air bisa cukup di air najis saja dan sudah dianggap suci meski airnya menggenang. Lalu kita bisa mengelapnya kembali agar lantai kering dan tidak mengganggu orang lain. Baik, kita memasuki penjelasan yang terakhir tentang najis mughaladah, yaitu najis besar yang berasal dari air liur dan kotoran anjing. Cara mensucikan apabila ada yang terkena najis ini adalah dengan cara membilas dengan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Untuk memudahkan dalam proses persucian, kita bisa menggunakan air sebagai media untuk mencampur tanah. Setelah tanah sudah dicampur dengan air, kita bisa gunakan itu untuk membersihkan benda atau anggota tubuh yang terkena najis. Kemudian, kita bilas menggunakan air sebanyak 7 bilasan. Jangan lupa pastikan bahwa najis tersebut sudah hilang dari benda atau anggota tubuh.
Baik, cukup sekian penjelasan toharoh dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.